berada di pusat Museum Tembakau Jember, ini mau masuk ke museum tembakau. Ya, Bapak ucapkan selamat datang dulu ya. Ya. Jadi sudah mau di Museum Tembakau dari YIN Jember ya. YIN kan? Ya. YIN Jember. Boleh Bapak sampaikan kalau pertanyaan kamu seperti itu prasejarahnya berarti ya. Iya. Prasejarahnya dari sejak Museum Tembakau itu ya asal muasalnya ya ada seorang pimpinan kita di sini yang bernama Insinyur Desa Nyuman Siksiawati itu, dia kepala UPT di sini. Perlu saya tegaskan dulu bahwa museum ini tidak ada ketuanya ya, tidak ada kepalanya, karena museum ini punya pemerintah di bawah Dinas Perindak Provinsi Jatim, UPT PSMB LT Jember. Nah kebetulan ini ada di sini bahwa kepala museumnya itu adalah kepala UPT. Ya biasanya pertanyaan seperti itu, siapa Pak kepalanya kan gitu. Jadi kepalanya museum ini ya kepala UPT, merangkap kepala museum seperti itu kalau dari struktur organisasi. Jadi dulu yang Benambu Desa Nyuman Siksiawati ini datang ke Jember hanya merasa takjub melihat tanaman tembakau Jember. Salah satu tembakau kearifan lokal Jember yang memang mempunyai sejarah yang memang cukup panjang. Sehingga dari proses pembibitan, tanam, petik, sampai proses pengeringan itu ibu ini hanya merasa takjub asal muasalnya. Ya maklum ya orang Bali, jadi berpikirnya dia wah ini kalau diangkat desi agro luar biasa ya. Ternyata proses pengolahan tembakau untuk bahan cerutu ini yang dikenal dengan tembakau Besuki-Naus sehingga menjadi ikon kota Jember ini memang itu spesial. Hanya khusus untuk bahan cerutu, tidak bisa untuk bahan rokok. Itu asal muasalnya. Sehingga melihat tanaman itu, pola tanamnya, pola perawatannya itu menarik bagi orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal gimana sih proses penanaman tembakau. Dari si kebersihannya, tidak seperti tembakau-tembakau yang lain. Asalnya itu, hingga terinspirasi, wah ini tanya kemana-mana apakah Jember punya musda, tidak ada. Akhirnya dia terinspirasi, wah ini kalau diangkat dari si agro luar biasa ya, sehingga dari sisi ekonomi tidak hanya dari hasil produksinya saja tapi dari sisi wisatanya juga dapat. Nah itu asal muasalnya ada terinspirasi bahwa gimana kalau kita mendirikan museum. Dari situlah museum akhirnya tanggal 1 Juli 2014 itu museum ini didirikan dan bisa dikunjungi oleh semua masyarakat, sehingga mungkin saat ini bisa jadi ini sudah menjadi ikon Jember ya sebagai destinasi wisata museum tembakau. Itu pelajaran. Selain dari pengunjung dari Jember itu, apa ada wisata dari kota lain? Maksudnya dari luar negeri? Loh, ini sudah sampai mancanegara, sudah mulai dari Asia, Eropa, Amerika, udah nyampe sini. Udah deh. Jadi ini sudah menjadi ikon kota Jember menurut saya. 7 destinasi city tour ya, destinasi kota ya termasuk museum tembakau ini. Untuk struktur organisasinya itu ya, gimana Pak? Ya struktur organisasi di sini kepala UPT, kurator, pemandu. Kalau UPT itu unit pelayanan teknis deh. Oh. Unit pelayanan teknis, pengujian sertifikasi mutu barang Lembaga Tembakau Jember. Jadi ini di bawah UPT. Dulunya tidak ada ini dulunya sejarahnya hanya perpustakaan aja. Tapi karena adanya inovasi pimpinan sehingga berdirilah museum ini. Menurut saya museum ini salah satu tempat atau ya media, mudah-mudahan ke depan memang menjadi tempat pembelajaran di luar sekolah pendidikan ya adanya di museum, karena museum ini sudah dilengkapi dengan perpustakaannya juga. Jadi lengkaplah menurut saya
saya merasa bangga dengan adanya museum ini. UPT punya museum, karena sekarang tuh mau mendirikan museum itu tidak semudah tempo dulu. Dan kita sudah pas kalau mendirikan museum tembakau di Jember terkait dengan kearifan lokal kita yang memang mempunyai sejarah yang memang cukup panjang. Sejak 18 sekian itu tembakau sudah ada di Jember ini. Nah, sehingga Jember ini logo kampusnya juga daun tembakau, kabupatennya daun tembakau, itu alasannya karena itu mempunyai nilai sejarah. Apalagi Mungkin bisa melihat dari isi museum. Di sini itu museum ini sudah ditata sesuai dengan storyline-nya museum, sudah ngacu pada standar. Jadi museum ini sudah ditata sesuai anak panah ini. Koleksi yang ada ini mulai dari narasi tentang prasejarah, tentang apa sejarahnya tembakau, siapa yang membuat tembakau dulu. Nah, jadi sejarahnya dulu tembakau ini dibawa oleh seorang Columbus, seorang saudagar kondang yang membawa benih tembakau pada seluruh dunia. Pertama ditemukan di daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, itu sukunya suku Indian, masyarakatnya masyarakat Maya. Sehingga masyarakat Maya tempo dulu itu menobatkan daun tembakau itu dianggapnya sampai sebagai daun suci, karena orang pedalam tempo dulu dengan mengasap tembakau itu dibuat acara-acara ritual itu. Jadi di sini mulai dari sejarahnya, koleksi yang dari tembakau ini, sejarah tembakau di Jember ini sampai keliling sudah ada semua, ada narasi-narasi dan sudah ada barcode yang kamu foto, sehingga itu di barcode itu akan ada cerita-cerita yang tentang mungkin gitu koleksi yang ada di kita. Apalagi Mungkin bisa melihat benda apa saja yang ada di museum ini. ya silakan nanti diantar sama adik. Ini sesuai dengan anak panah itu. Apa? Lupa upacara yang buat ngasep cerutunya. Iya. Oh, bunga cerutunya. Kalau ini ada berikutnya mas, nanti ada artikelnya. mending gini deh Bel, kamu gini barcode itu Bel gak bisa pakai kamera. Hapus dulu. Oh, sudah. Terus ini hasil dari daun tembakau berarti ya Mbak ya? Iya itu jenis-jenisnya. Mungkin Mbak bisa dijelaskan dulu Mbak awal-awal ini Mbak. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini. Jangan digitu dulu. Kalau ini tembakau dari berbagai dunia, ada yang dari San Francisco. Kalau yang dibungkus ini Mbak? Ini foto mungkin bagus banget. Apa? Sejarah tembakau di Jember. Buat bahannya sama yang ada. Terus saya mau nanya Mbak ya, ini dibungkus ini apa? Apa hasil dari hasil ulang dari tembakau terus dibungkus atau Ini dulunya? tembakau rajangan kan ya, tapi ini bukan dulu banget kayak ini. Jadi kalau tembakau itu Ya. disimpannya biasanya di yang begini, kalau nggak karung goni gini yang kayak besek itu disimpannya di situ. Tembakau rajangan. Koi pajangan. Oh, kalau ini hasil dari tembakau yang telah dikeringkan atau gimana? Tembakau ini mas, tembakau apa ya kalau nggak salah. Nah tembakau naos itu nggak boleh sembarang dijemur. Jadinya dibangun rumah kan banyak dijemur yang kayak gini. Iya. Nah itu digantung-gantung gini, di dalamnya itu digantung-gantung sampai kering. Jadi kayak naos ini penanganannya itu khusus gitu, gak bisa sembarang. Kan ada juga yang tembakau yang dijemur di pinggir jalan gitu ya. Nah, Iya. kalau tembakau naos itu nggak bisa, harus ada rumahnya gini digantungkan. Bentar juga ya. Kalau ini buat tembakau bawah naungan. Apa? Kalau ini buat tembakau bawah naungan. Oh. Itu
Yang di atas tuh Nah ini juga tembakau juga. ya tembakau juga. Ini berarti ini dulunya itu basah terus dijemur gitu. Iya. Yang bawah naungan. Jadi dia yang tumbuhnya nggak langsung kena sinar matahari. Oh iya. Ini berarti ya sama juga ya. Ini berarti itu dulunya basah, Iya, hijau, hijau mulus, terus itu dijemur. dijemur. Kalau kasuri dijemur kena matahari. Kalau naos dia butuh bangunan gitu, nggak kena sinar matahari langsung. Oh, ini berarti itu selain dipajang tuh konon ceritanya bisa digunakan sebagai yang telah dijelaskan bapaknya tadi itu apa sebagai bahan cerutu. Ya, bagus seperti itu. Apa lagi ya? Ini pengolahan tembakau skala besar ini. Kayak di pabrik. Ini tempatnya di mana dulu ya? Kurang tahu, nggak ada keterangan sama barcode-nya ya. Ya. Ini tempat apa? Cerutu, jenis-jenisnya cerutu. Oh, jenis-jenisnya cerutu. Iya, kayak ada berbagai jenis dan ukuran kan cerutu ini juga Jember juga terkenal sebagai ini penghasil cerutu yang berkualitas baik. Tidak berbagai macam rasa. Ini nih mas. 60-an berarti ya Pak ya? 80-an. 80. Itu berarti itu tembakaunya itu berarti sih berupa daun yang masih hijau, terus dirajang pakai penajang ini. Lalu panjang itu. Kalau ini daun sudah kering, dipotong-potong, diproses pakai ini alat buat cerutunya. Sekarang kita lebih banyak ke tembakonya. Oh, tembakaunya. Ya. Ini semua peralatan-peralatan tempo dulu. Sekarang udah ganti, sudah digital semua. Ini yang manual. tahun berapa dulu itu Pak? Tahun 2000, tahun sekitar tahun 1983. 1983. Pakai peralatan ini masih. Amit ya Pak. Ini Itu mesin apa? hitung. Oh, hitung. Ya, Berarti sejenis kayak kalkulator. kalkulator. Tempo dulu. Jadi ini hanya sebagai koleksi aja sekarang, nggak dipakai sudah. Sebagai koleksinya museum. Itu. Semua ini peralatan-peralatan lab kita dulu. Iya. Kalau ini Pak, alat pengetikan. Hitung juga. Oh, hitung juga. Iya.